Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you
people sing, holy to the kings of holy, you will always be holy, holy forever. You are holy. You are holy, Jesus. We lift your name on high. We worship you, Lord. We worship you. Oh, you are holy. Setiap kita yang rindu untuk datang dan menyembah Dia, mari angkat penyembahan. Mari angkat pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Kehadiran yang bisa kita rasakan coba. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Mari saudara alami perjumpaan dengan Tuhan. Mari. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan datang dan hanya diam di hadapan Tuhan. Mari datang membawa penyembahan. Sebab hanya Yesus yang layak disembah. Dan percaya Roh Kudus sedang bekerja. Dia sedang bekerja saat ini. Roh Kudus menjamah kau, memulihkan keadaanmu. Oh, syarana, syarana. Oh, rindukan terus Roh Kudus, penuhi kau. Come Holy Spirit,
fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, mau merendahkan diri kami, memberikan hati kami, supaya Engkau mau bertakhta di dalam kehidupan dan hati kami. Engkau yang mengemudikan hidup kami, supaya setiap kehidupan kami Tuhan boleh menjadi teladan dan berkenan kepada Engkau juga. Dan teladan bagi banyak orang. Supaya kekristenan kami bukan satu teori. Supaya kekristenan kami Tuhan adalah melakukan sesuai dengan ajaran-Mu. Mampukan kami. Karena Engkau selalu mengingatkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka dalam masalah persoalan tantangan. Bahkan mereka Tuhan yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Karir, studi maupun keluarga dan kesehatan. Kami membutuhkan Tuhan. Supaya Engkau jamah dan Kau pulihkan. Dan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat hati kami kembali kepada kasih semula. Buat kami tidak suam-suam kuku. Supaya kami tidak dimuntahkan Tuhan. Supaya kekristenan kami menjadi panas senantiasa. Supaya spirit itu Tuhan nyata di dalam segala ibadah kami. Dan mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini. Memberkati kami semua di tempat ini oleh firman-Mu. Kuasai dan sucikan hati pikiran kami. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kami butuh firman-Mu menuntun kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Tema hari ini juga sambungan dari minggu-minggu yang lalu. Saya selama 3 minggu ini, 3 kali minggu. Ya, 3 kali minggu sama minggu depan berarti 1, 2, 2. Ya, 3 minggu saudara. Bahkan mau minggu ke depan ini hampir 20 hari. Suara saya itu sudah timbul tenggelam. Jadi baru kemarin dulu di Makassar ini sudah mulai pulih. Dan kemarin kami di Kupang sudah mulai, hari ini lebih baik lagi. Saya lepaskan semua obat selama 5 hari, saudara. Kenapa? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolonglah aku supaya aku bisa khotbah. Karena minggu yang lalu itu 3 kali khotbah suara sudah hilang. Saya tidak mau kasihkan orang, tapi saya butuh pertolongan Tuhan. Cu Yesus pamangwo, saya katakan. Tuhan tolonglah aku, saudara. Ya itulah kemudian firman berkata, Bu Yoba gak usah khawatir. Bersama dengan Tuhan hidup kita tidak boleh dikuasai kekhawatiran. Memang sebagai manusia ada kekhawatiran. Itu normal. Tapi jangan sampai dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara. Ya malam itu Sabtu saya tidur. Itu 3-4 minggu lalu saudara. Saya tidur, saya tetap tidak kasihkan khotbah cadangan ke orang lain. Padahal sudah enggak, suara itu sudah berat. Setelah saya berdoa, sebelum saya bangun pagi, suara sudah hilang saudara. Saya ya mimpi lah. Ada tangan besar datang, dia kasih obat putih seperti ini kotaknya. Saya pikir itu obat mah. Saudara. Saya nggak tahu itu kalau mimpi. Saya pegang. Setelah saya pegang, tiba-tiba saya bangun. Saya bangun, saya berkata, saya tetap khotbah. Dan walaupun suaranya saudara muncul cuma 40%, saya tetap khotbah sampai hari ini. Saudara,
sudah kurang lebih 21 kali khotbah. Gak gampang saudara. Perjuangan suara hilang itu gak gampang. Betapa pentingnya bagi seorang pengkhotbah, penyanyi juga, bagi seorang pedagang, itu bukan hanya kesehatan, suara itu juga penting. Makanya kalau gak perlu jangan ngomong yang sia-sia. Kalau sudah waktunya penting, wah suara gak keluar, setengah mati. Sebab itu saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Yang penting saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran, tapi hiduplah di dalam iman itu sendiri. Oleh karena itu tema hari ini sambungan dari The Offer yang awal, yaitu Jesus is Coming, seri ke-8. Berkata Jesus is coming, saudara, berarti dia bukan akan datang, tapi sedang datang, saudara. Sedang datang, saudara. Oleh karena itu dia sedang bekerja luar biasa. Saudara akan tanya, kalau sedang datang, kapan? Kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau sedang datang kan cuma 1 detik aja dia datang. Nah, saya mau beberkan. Kedatangan secara fisik Yesus itu 2000 tahun yang lalu sebagai manusia fisik datang untuk menebus dosa manusia, untuk membersihkan hati setiap orang percaya. Saudara, itu pertama. Kemudian kalau kita melihat, saudara, nanti kedatangan Yesus secara fisik yang kedua, di awan-awan. Itu dia akan datang, tidak memberi kesempatan kepada kita, tidak memberi waktu dan pemberitahuan yang awal. Aku mau datang, enggak. Tiba-tiba datang. Dan yang tidak berjaga-jaga, saudara, akan tertinggal. Kalau tertinggal, berarti saudara akan mengalami masa aniaya. Dan kalau saudara bisa bertahan, saudara akan martir. Dan itu risiko besar. Apakah bisa bertahan kalau sampai anak kita nggak terangkat? Terus disiksa, apa mungkin kita bertahan? Saudara, belum tentu bertahan. Jangan spekulasi saat ini. Loh, kenapa Jesus is coming? Bapak ngomong kalau secara fisik itu akan datang. Dia sedang datang, artinya sekarang ini dia datang di dalam kehidupan kita. Setiap minggu, setiap ibadah dia datang. Dia membereskan, membersihkan, menjungkir balikkan yang ada di dalam bait Allah. Meja penukar, saudara, dan semuanya. Bait Allah yang mana? Hatimu dan hatiku. Melalui firman dia cuci, dia jungkir balikkan segala yang tidak baik dalam hati kita. Bukan soal gereja lagi, tapi hati kita. Saudara, itu dia mau bersihkan dan terus dibersihkan. Begitu dibersihkan entah berapa tahun, dia kerja keras setiap ibadah, setiap firman disampaikan. Kemudian waktunya secara fisik muncul. Dia tidak berkata apa-apa. Yang tahu langsung lenyap gitu aja. Saudara. Dan saudara gak mungkin ngomong, Tuhan kasih kesempatan 1 jam. Saya mau bereskan dulu, saya mau kasihkan harta saya mau bereskan, minta ampun, datangi orang tua saya. Tidak ada. Saudara, yang diperhitungkan itu sebelum secara fisik dia datang kedua kali. Hargai kedatangan dia sekarang untuk membersihkan hati kita melalui firman Allah. Itu jelas, saudara. Jadi jangan anggap, oh Tuhan datang secara biasa saja. Tidak. Dia datang bukan cuma bicara, mengobrak-abrik hati kita. Karena di akhir zaman, kita ini seperti hanyut di dunia. Semuanya saudara, kalau kita melihat, sudah dituntun. Coba saudara lihat aja hidup kita. Di gereja pun kita belum tentu fokus. Ada yang buka WA, ada yang mikirin lain. Tubuhnya di gereja, pikiran dan hatinya belum tentu di gereja. Sebab itu Jesus is Coming seri ke-8 itu masuk di YouTube terus saudara. Kita akan sampai seri 12. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu Lukas 19 ayat 17 sampai dengan 22. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, perhatikan saudara.
hamba yang baik dan yang tidak baik. Engkau telah setia, yang baik pasti setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Itu mina dibagikan. Setiap orang dapat 1 mina. 10 orang dipanggil kasih satu-satu semua. Yang satu dikembangkan jadi 10 minanya. Maka dia di akhir zaman, yaitu di namanya kerajaan 1000 tahun. Dia akan diberi kekuasaan 10 kota. Terus datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Maka saudara lihat, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Terus, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, semua masing-masing dikasih. Aku telah menyimpannya dalam sabut tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Firman-Nya kan keras, saudara. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat. Hati-hati saudara. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh. Dan menuai apa yang tidak aku tabur. Maka dia dibuang di tempat yang gelap penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Jangan main-main dan itu kekal saudara. Kita lampu mati saja nggak ada AC setengah mati. Kita tidur ada 1-2 nyamuk aja setengah mati. Betul saudara. Nggak main-main. Itu di tempat itu gelap, panas dan sebagainya. Sebab itu poin yang pertama kita lihat, hamba yang baik bukan hamba yang jahat. Di dalam doa Bapa kami setiap hari kita pakai. Dia katakan apa saudara? Ajarannya. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan lepaskan kami dari yang jahat. Setiap hari kita berdoa. Bukan kita bingung berbuat baik. Yang sekarang kita mikir berbuat baik. Kita lupa untuk mengalahkan segala kejahatan yang dalam hati pikiran kita. Satu hari berapa banyak kita berbuat baik. Berapa banyak kita berbuat jahat. Ketika kita berbuat baik sama orang sekalipun saudara. Ketika orang itu terima kasihnya cuma biasa. Oke, thanks. Kita sudah marah, padahal berbuat baik. Ini orang gak karuan, gak punya etika. Sudah jahat lagi. Setiap kali kita, ini saudara, kalau tidak mengalahkan kejahatan, semua perbuatan baik kita, itu pasti ada motivasi dan kejahatan. Waktu saya usia 20-an, saya seorang pengusaha, ada jual baju butik, mungkin masih tahu orang-orang itu. Siang-siang saya sedang enak-enak di kamar mama saya, saudara. Saya lihat-lihat atap, ada suara kencang. Dan berkata memanggil saya, Vicky, keras sekali. Saya terkejut saudara. Saya lihat, siapa ini? Vicky, keras sekali saudara. Kalau jadi orang, jangan jahat seperti Yoram. Saya nggak ngerti Yoram itu siapa. Apa itu Yoram? Di sini paling yang ngerti nggak sampai 30 juga lah. Apa itu Yoram? Saya datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, apa itu Yoram? Yoram itu Raja Yehuda. Anaknya Yosafat. Dia tidak meniru seperti papanya yang taat. Tapi dia menjadi jahat. Seperti kelakuan yaitu Raja Israel. Karena dua kerajaan dipisah. Yang Israel itu menyembah bukan kepada Tuhan. Yang Yehuda menyembah kepada Tuhan. Ini keturunan Salomo melahirkan Daud. Saudara dan semuanya. Tapi ini lain. Yoram di tempat Yehuda. Tapi artinya jahat di mata Tuhan. Saudara nanti akan lihat itu.
saat itu mengubah hidup saya. Kenapa? Saya pikir saya tidak mabuk, tidak judi, tidak perempuan. Saya bantu orang tua saya yang tinggal di kampung depan itu ada gereja. Sampai 3-4 tahun kami baru bisa beli rumah di perumahan. Saudara, apa yang jahat? Saat itu baru saya sadar, karena saya kejar cari uang terus. Pelayanan cuma datang aja di gereja sebagai kaum muda. Ternyata satu saya dapat firman-Nya. Ke gereja kalau suam-suam kuku. Ke gereja kalau jenuh. Saudara, ke gereja kalau tidak sungguh-sungguh. Itu sudah kejahatan di mata Tuhan. Berapa banyak kita sudah jatuh terlalu dalam, kata saudara Wahyu pasal 2. Yaitu kita telah meninggalkan kasih semula. Sebab itu kembali, lakukan kembali apa yang pernah kamu perbuat. Jikalau tidak, maka saudara diambillah kaki Dian itu. Itu namanya api, kita akan diambil. Kita menjadi suam-suam kuku. Makanya di gereja saudara, bukan karena saudara senang gak senang. Aku gak senang di gereja, pujiannya, gerejanya gini. Aku gak senang sama orang itu, temanku, pendetaku, pekerja ini kok model begitu. Aku jadi kecewa, aku jenuh. Aku pelayanan seadanya. Saudara, itu bukan bicara karena alasan. Karena roh kita padam. Kasih semula sudah meninggalkan kita. Sehingga kita kena benturan sedikit, kita marah. Tapi waktu kita baru bertobat. Mau orang rekan kita gak diperhatikan, kita datang. Mau 3 kali ibadah gak usah datang terus. Dia catat, saudara. Itu orang laki. Kebaktian perempuan pun dia datang, luar biasa enggak? Dia tidak pusing dengan orang ngomong, ini tempat perempuan kok bapak laki setengah perempuan ya. Gak sakit hati dia. Karena ada kasih semula. Ada roh yang menyala-nyala. Tuhan sedang melawat hidupnya dan dia rindu. Sekarang kerinduan, maaf saya ngomong. Jujur ngomong. Sudah hilang di dalam hati kita. Jujur, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Supaya kita jangan salah. Saudara tidak jujur sama manusia. Itu saudara berdosa. Apalagi saudara tidak jujur di hadapan Allah. Kalau kita sudah meninggalkan kasih semula. Makanya Tuhan berkata apa? Aku telah melemparkan api ke bumi. Apakah api itu menyala ketika aku datang? Harus on fire, berkobar-kobar. Tidak bisa tidak. Datang di gereja mau melakukan segala sesuatu. Saudara, asal profesional baik kelihatan. Seorang penyanyi-nyanyi yang bagus, tapi tidak menjiwai, tidak sungguh-sungguh, nggak akan bagus. Apalagi dalam hidup kita. Loh Pak, saya tidak pengkhotbah Pak. Saya doa. Doa pun kalau nggak serius. Saudara, ibadah pun waktu nyanyi cuma hai-hai. Dengar firman muter-puter saudara. Itu sudah nggak baik. Setelah berjalanlah waktu, saya menjaga api itu terus on fire terus. Keluarga saya, membantu semua, teman-teman semua. Saudara, itu hampir sudah kehabisan stok saya. Habis, banyak bertobat. Tapi, perjalanan waktu, saya jadi pendeta. Buka gereja tahun 2006. Tuhan kasih ilhamnya. Yang waktu saya umur 20 tahun. Bukan hanya on fire yang dibutuhkan. Saya baru mengerti. Pengertian itu. Kalau kejahatan itu tidak dibuang dalam hatimu. Tidak kamu kalahkan setiap hari. Segala kebaikanmu tidak ada artinya. Saudara. Gak main-main. Betul saudara. Yang kita perlu lakukan hari ini. Setiap hari. Yang jahat ini mesti dibuang. Setiap hari. Kalau kita membuang kejahatan setiap hari, besok datang lagi kejahatan. Normal manusia. Tapi kita mesti kalahkan. Kalahkan. Supaya kebaikan itu muncul karena gerakan Allah. Bukan karena ingin dilihat orang. Dipuji orang. Tidak mau kalah sama orang. Kelihatan rohani. Itu sudah gak bisa di hadapan Allah. Saudara. Nggak bisa. Kita mulai hari ini mesti tanggalkan itu semuanya.
Kita ini datang di gereja, mau kita diam gak diam, Tuhan yang tahu hati kita. Jangan pernah main-main, waktu sangat singkat. Entah 15-20 tahun, tapi yang pasti umur kita juga kita gak tahu kapan dipanggil. Saya kemarin dengar dari Kupang, jemaatnya, Pak saya punya teman Pak. Oh ya, iya. 40, 41, 44, banyak yang mati. Untung saya lewat dari 40 saudara. Gitu loh. Yang belum 40 ini yang ngeri. Kata dia, gak main-main. Makanya saudara dikatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan, yaitu yang paling terakhir tahu roh jadi udara. Kejahatan. Jangan main-main dengan segala kejahatan, saudara. Kejahatan itu gak main-main, saudara. Bayangkan kalau kita salah sama manusia, kita bisa berdoa minta ampun sama Tuhan. Kalau kita salah sama Tuhan, salahnya apa saudara? Kalau kita kecewa, kita menggerutu, saudara, kita marah sama Tuhan, itu kejahatan kepada Tuhan langsung. Makanya bangsa Israel yang ada di padang gurun karena menggerutu pada lihat mujizat, dihabisin sama Tuhan melalui ular tedung. Dan sebagian tidak bisa masuk ke Kanaan. Hanya Kaleb saja yang bisa masuk. Yang dalam usia 40 tahun lebih. Tapi yang lahir dari padang gurun masuk termasuk Yosua. Menggerutu itu masalah dengan Tuhan. Kecewa itu masalah dengan Tuhan, saudara. Hari ini kalau tidak bisa berbuat baik, itu ulang-ulang saya ngomong. Oke lah, jangan pernah berbuat jahat. Amin. Saya ini hari ini saja, kalau nggak punya pandangan seperti ini, jahatnya sudah 7-8 kali, belum tentu baik 1 kali. Baru besuk orang cuma sekali. Tapi begitu lihat tiket pesawat dari jam 9.45 diganti sampai jam 4 sore. So pasti ngomong apa? Dasar pesawat sudah jahat lagi. Betul ya? Sudahlah, mungkin ada rencana lain. Sudah mau keluar karena ada pelajaran. Yang penting jahat dibuang dulu. Jangan kamu nanti mau besok orang, doain orang, tapi jahatnya berapa kali. Sudah selesai saudara. Duduk di pesawat, untung dikasih kursi. Saudara, naik pesawat, nggak ada bisnis memang. Duduk di depan, lumayan enak lah, keluar cepat ini. Kita takut. Baru duduk tempatnya sempit, gak apa-apa. Datang sebelah saya, orang gede besar. Seperti gini, sampai saya sakit, miring terus. Saya mau ngumpat lagi, gemuk gak tahu aturan. Saya takut saudara. Saya bilang gini, kasihan orang ini, duduknya kekecilan. Kalau dia gak pakai besi gini, mungkin enak duduknya. Mesti rubah. Betul. Setelah duduk saya bisa gitu. Saudara, dengkur. Saya gak bisa tidur Tuhan. Tapi gak apa-apa lah. Cari firman aja, kerja. Saya bilang untung kamu dengkur. Jadi saya bisa, gak gitu saya tidur juga. Itu saya mau jahat. Setelah itu, rasa mau kencing. Dia tidur terus dari awal sampai akhir. Saya mau ngumpat lagi mestinya kan. Ini saya gak berani saudara. Ini ya sudahlah Tuhan, mungkin waktunya kita mesti tahan lah. Saudara, saya kasih tahu. Saudara berhenti berbuat 1 kali, 1 hari itu baik. Tapi bisa 7-10 kali jahat. Macet ngamuk. Betul gak saudara? Macet pun ngamuk. Gitu. Betul. Kemarin kita di hotel saudara. Di hotel, enak-enak di hotel. Dijemput. Saya lari pintu gerbang. Mobilnya masuk terus jalan. Sampai orang yang wah, gitu saudara. Di belakang ada mobil polisi. Padahal jaraknya sini sama seperti itu. Kurang lebih 6 meter. Saya baru jalan gini. Mobil baru datang polisi ngebel. Dan. Saya mau noleh, mau ngamuk lagi saudara. Dosanya banyak. Betul saudara. Nanti saudara kena tukang parkir, ngamuk lagi. Begitu saudara bayar, kena uang kembalinya jelek, pasti marah lagi. Gak mungkin kita tidak jahat setiap hari. Jangan pernah banggakan kebaikan pelayananmu di hadapan Allah. Kalau kejahatan tidak dibuang, segala pelayanan kebaikanmu itu juga bersifat jahat. Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Kita lihat sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang punya karunia yang hebat. Dan memang terjadi. Sampai dia bangga di hadapan Tuhan. Dan memang benar. Dia ngusir setan banyak orang, saudara. Mungkin jemaatnya begitu banyak, dia terkenal. Nubuatannya terjadi, melakukan mujizat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, kalau bisa lakukan kehendak Bapak, oke lah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Ini terjadi sampai dia bangga di hadapan Allah. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Hebat orang ini. Ini pelayan Tuhan, saya ngomong hamba Tuhan, gak usah ngomong jemaat. Orang yang pasti dipakai Tuhan, menurut kita. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kok bisa? Nyala daripada aku kamu sekalian. Pembuat kejahatan, dalam pelayanan ada kejahatan. Kalau buah roh tidak muncul, segala pelayanan kita tidak ada artinya. Segala kebaikan, jangankan pelayanan, saudara, kebaikan kita pun gak ada artinya kalau tidak didasari oleh buah roh. Walaupun aku bisa berbahasa malaikat, berbahasa seluruh bahasa manusia, tapi kalau tidak punya kasih, satu aja buah roh. Sama seperti canang yang gemerincing, gong yang berkumandang. Walaupun aku punya karunia, punya pengetahuan, rahasia segala sesuatu, punya iman sempurna membedakan gondong sekalipun, kalau gak punya kasih, percuma tak bergun. Gak ada gunanya. Hanya karena satu buah roh loh. Jangan main-main dalam hidup kita. Kasih itu pasti meninggalkan kejahatan. Galatia 5 ayat 24. Kita lihat supaya kita beberkan semuanya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau saudara menjadi milik Kristus, bukan aku punya Tuhan. Ini orang punya Tuhan, punya karunia. Tapi dia melakukan kejahatan karena tidak buah roh. Tapi kalau orang menjadi milik Kristus, saudara, dia tidak pernah bangga dengan segala kebaikannya, pelayanannya. Saudara, karena dia telah menyalibkan daging itu. Makanya perlu itu diingat. Hal yang kedua, musuh terbesar adalah diri sendiri. Musuh terbesar dari diri sendiri. Kita lihat dulu firman-Nya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi yang difirmankan itu untuk roh kita. Bukan untuk jiwa kita. Jiwa kita tidak akan pernah bisa menerima. Kecuali kalau ngomong-ngomong soal berkat. Yang menyenangkan telinga. Suasananya enak. Tidak merugikan. Jiwa itu nonton. Hiburan-hiburan. Saudara. Tapi roh itu nuntut firman. Saudara. Makanya dikatakan saudara. Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Jadi hidup kita ini banyak dikuasai jiwa di gereja. Nggak enak sedikit, diganggu orang sedikit. Jiwa kita berontak. Orang itu kok kurang ajar. Orang itu kok meremehkan aku. Sakit hati, kecewa. Dia ngomongin sakit hati. Gosip sakit hati, dirugikan sakit hati. Karena jiwanya yang sakit. Saudara. Tapi kalau dia hidupnya dalam roh. Setiap manusia itu normal. Kalau disakiti pasti marah. Pasti itu manusia normal. Jiwanya minta dihargai, minta yang nyaman, yang enak semua. Tapi ketika dia dengar firman, rohnya yang dapat. Saudara, normal dia mau marah. Tapi roh itu mengcover. Gak usah lah. Kadang-kadang kita mau marah, mata sudah besar. Mau marah orang, aku seperti dia dulu Tuhan, sudah diam. Betul saudara. Jiwa kita itu menguasai hidup kita. Di gereja kita cari entertain, mau nyaman, mau semuanya. Diganggu sedikit, tidak dilain sedikit, kecewa, sakit hati sedikit. Enggak ke gereja.
tersinggung sehingga ke gereja, normal. Bukan gak kegiatan yang normal, bukan sakitnya normal sebagai manusia. Berarti saudara tetap manusia, belum malaikat. Tetapi yang gak normal itu sikap kita. Akhirnya gak usah ke gereja dulu, gak butuh dia. Nah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan harus kita musnahkan setiap hari. Katakan amin dulu. Ketika jiwamu terluka, itu gak ada jiwa yang senang. Tapi roh yang dapat firman Allah ini, saudara, roh itu yang mengcover. Saudara, aku ini tersinggung sama dia. Orang gak beres, pemimpin gak beres lah. Begini, pasti. Tapi aku jadi pemimpin juga belum tentu, Tuhan. Dia tidak sakit hati. Karena rohnya yang mengcover. Amin. Mungkin dia di tengah-tengah teman-temannya di Komsel. Dia sakit hati. Mungkin dibully dan macam-macam. Saudara, ngamuk dia. Dia ngomong, aku gak mau ke dia, Pak. Itu musuhku sekarang. Hah? Musuh? Yesus katakan, kasihlah musuhmu. Kalau kita berani ngomong itu musuh, saudara harus mengasihi. Ayo di sini siapa yang gak punya musuh? Ada 3, Pak. Itu kamu selalu ngomong musuh. Kamu lupa, kasihlah dia. Kalau berani ngomong itu musuh, berani memposisikan diri orang itu sebagai musuh, harus berani untuk mengasihinya. Katakan amin dulu saudara. Itu roh yang mengcover jiwa terluka. Tetap sama. Oleh karena itu kita lihat dulu Ibrani 4 ayat 12. Supaya minggu kita berubah wawasan kita. Jangan pernah membanggakan kebaikan kita. Dan jangan saudara terluka terus ambil keputusan jahat. Ketika saudara terluka, saudara tahu, oh manusia. Normal aku belum malaikat, belum kembali ke surga. Disenggol pasti sakit. Tetapi rohku yang ambil alih, jiwaku harus tunduk. Tapi kalau jiwa itu yang mengambil alih, firman berarti roh kita itu padam. Makanya marah, gak ke gereja, sakit hati, tersinggung, kecewa sama Tuhan. Ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Hanya ketika Yesus datang ke dunia, firman-Nya itu untuk roh. Dan sebelumnya orang gak tahu itu roh itu di mana. Dia selalu ngomong jiwa. Tetapi ketika firman Allah itu muncul Yesus, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Maka Ibrani muncul firman dari Yesus itu memisahkan jiwa dan roh. Kalau jiwa saudara lebih hidup, saudara tidak akan pernah puas di gereja, di pendeta siapa saja. Saudara akan selalu cari pujian dari manusia. Tetapi kalau roh hidup, kita tidak cari pujian manusia, kita cari pujian Tuhan. Amin. Itu penting sekali hari ini. Saudara, saya introspeksi diri. Apakah dalam kehidupan kita ini jiwa kita lebih hidup atau roh kita padam? Kalau roh kita hidup, saudara pasti terluka, tapi hidupmu akan berubah. Amin. Makanya dia katakan bersukacitalah senantiasa. Loh, kenapa senantiasa? Kalau waktu diberkati aja Tuhan. Berarti rohmu mengambil alih ketika ada masalah. Masalah memang menghimpit engkau, memang susah engkau keluar air mata. Tapi roh itu terhibur, menghibur. Aku kuat. Gak usah cerita orang lain kesulitanmu. Saudara, kita harus bisa mengatasi karena roh kita dengar firman Allah. Setiap minggu kita dengar. Mengucaplah syukuran dalam segala hal. Waktu ada masalah persoalan, saudara, mungkin setiap hari pasti ada yang gak menyenangkan kita lah. Tapi kita bisa bersyukur enggak? Harus bisa bersyukur, tidak ada yang lain. Amin. Siapa yang menguasai hidup kita sekarang? Kita harus tahu saudara. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu suatu hari ketika saya ada di negeri Belanda. Saya bukan mimpi, saya jalan saudara keluar kamar. Itu ada satu tubuh transparan gitu tembus pandang. Nutup pintu saya. Saya mau jalan, saya lihat suara itu langsung ngomong. Mau kemana kamu? Masuk berdoa. Saya tahu Tuhan saudara. Jadi saya diam masuk kamar. Sudah berdoa-doa lagi. Tuhan berkata, dengarkan suaraku.
Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hamba-hambaku mencuri takhtaku, kembalikan takhtaku. Umatku mencuri takhtaku, saya bingung takhta mana yang dicuri. Hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Tapi hati itu telah dicuri, diberikan segala, yaitu kekhawatiran, ketakutan, iri, sakit hati, cemas, bingung. Saudara, tersinggung, marah, ambisi. Kembalikan takhtaku. Dari situ saya mengerti. Gak perlu kita minta Tuhan jamah kita. Itu boleh juga. Tapi yang penting setiap hari hati kita harus dibersihkan. Amin. Harus dibersihkan. Itu tidak bisa tidak. Makanya saudara, hati-hati. Saya kasih contoh-contoh beberapa. Saudara, ada seorang, saya lihat di restoran ini. Orang itu, bisa habis khotbah saya. Ya di gereja 3 kali. Saya waktu habis khotbah 2 kali saya makan restoran. Duduk diam naruh jas. Ada orang yang umur 35. Waduh, kata pengusaha sih. Bawa anak, dia masuk. Dia tarik kursi, krak. Setelah krak dia datang. Mas. Waduh, kita kaget semua itu. Biasa. Menu. Saya diam. Saya mau itu sudah mulai ngerti firman. Ini orang enggak mau ngomong. Saya tidak mau lihat lagi saudara. Krak, saudara. Ternyata ada anak dua. Dia sini. Mas itu mas. Duduk sini. Kaki naik sebenarnya. Apa makanannya ini? Ini ya, cocok nggak? Cocok. Nggak, ada yang lain nggak? Saya pikir uangnya 1 triliun atau 2 triliun orang ini ya. Dosa lagi Tuhan baru khotbah ini. Minta ampun. Saudara. Setelah itu saya bilang, saya nggak mau lihat lagi supaya nggak ngamuk. Saya diam aja. Saya ingat saudara, Cungkok itu sudah maju luar biasa. Sudah dihargai dunia. Kita ini Cungkok orang mesti jaga-jaga integritas yang baik. Saudara, itu menunjukkan kualitas yang bagus. Terutama yang wajah-wajah ini harus berubah semuanya. Walaupun mau kaya-kaya, hati-hati. Saya lihat juga di pesawat. Anak muda Surabaya. Itu kalau jemaat saya malu saudara. Duduk di depan, bukan bisnis kelas, kakinya naik gitu saudara. Yang sebelah sini, orang lain langsung ngomong, Cina gila gitu saudara. Saya itu bilang, gimana orang ini? Mungkin orang anak kaya dan tidak tahu. Terus saya langsung diam, gak berani marah. Saya diam aja. Langsung rema itu muncul. Kalau orang ini punya restoran. Karena saya tidak mau marah lagi. Berapa kali mau marah tidak boleh sudah. Kalau orang ini punya restoran. Pasti yang datang walaupun itu Gojek. Walaupun 2 orang pakai sepeda motor. Pasti dia datang. Pak mau pesan makan apa? Silakan masuk. Di tempat lain dia di tempat sendiri padahal dia kaya punya Mercy. Dia pasti bilang silakan masuk, mau pesan apa? Ya nanti saya kasih menu ya. Oke. Oh ya terima kasih. Padahal berapa gak sampai banyak uangnya. Dari situ saya dapat rema. Oh sebenarnya orang ini bisa punya karakter buruk dan baik. Iya. Kenapa di sini baik? Betul gak saudara? Uang. Gitu loh. Jadi waktu di tempat ini dia menjadi tuan. Tapi di tempat ini dia menjadi hamba. Saudara. Dia dipengaruhi oleh uang. Dia dipengaruhi oleh jabatan. Kekuatan, kekuasaan. Saudara nanti kalau lihat. Begitu diberkati jadi pendeta pelayan Tuhan. Gayanya sudah beda sedikit. Oh semua itu mempengaruhi kita. Terus pertanyaannya kan begitu. Tunggu dulu. Kita ini dipengaruhi oleh dunia, oleh uang, atau dipengaruhi oleh firman Allah. Kalau kita dipengaruhi firman Allah, kita tetap sebagai hamba. Walaupun makan di restoran orang lain, walaupun kita punya restoran sendiri. Sebab itu, sebagai seorang hamba, itu saudara, jiwanya yang nuntut untuk dilayani, itu harus dikalahkan. Rohnya harus melayani. Gak ada yang amin-amin Pak. Ya tepuk tangan bolehlah untuk dirimu sendiri. Tuhan lagi bersih hatimu dulu lah saudara. Nah ini mau saya teruskan besok aja terlalu banyak ceritanya. Jiwa dan roh ini.
Nanti saya takut saudara, nanti kalau kita bersuka cita dan masalah Pak. Iya bersyukur, jiwaku ini terus minta nuntutan. Sekarang rohku hidup, kalau gitu mulai sekarang aku mesti senyum sama orang. Keluar sini jauh-jauh terus sencing ping. Salah pengajaran. Gila saudara. Bukan itu maksudnya, rohnya itu bersyukur sama Tuhan. Walaupun kita sulit masalah, tapi kita tahu masa depan kita masih punya. Hilang satu, tapi ada begitu banyak yang kita masih miliki. Makanya roh itu akan melihat apa yang kita punya. Tapi jiwa itu melihat apa yang hilang dan kurang. Sehingga doanya selalu minta. Tapi kalau roh itu hidup bersyukur sama Allah. Walaupun ada yang hilang, supaya yang ada ini jangan hilang lagi. Itu, ya begitulah. Yang ketiga kita lihat saudara. Cepat saja, Matius 24 ayat 3 sampai 7 dan 11. Yang terakhir. Kalau terakhir Pak, nggak usah ngomong, roh itu meluap-luap Pak. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, dia nggak jawab dulu, kapan? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu satu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Tuhan, aku sudah mengusir setan. Tuhan, aku sudah bernubuat. Tuhan, aku sudah melakukan mujizat. Tuhan, aku sudah khotbah. Dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 5, 6, 7. Kamu akan mendengar deru perang sekarang. Laut Cina Selatan, Israel, Yaman, Iran, Ukraina. Atau kabar-kabar tentang perang. Perang nuklir belum tentu jadi. Orang begitu mau dekat perang nuklir, khotbahnya sudah akhir zaman semua. Luar biasa enggak? Begitu perang nuklir batal, khotbahnya berkat lagi, berubah lagi saudara. Masih belum som-som kuku belum. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan kebah bumi di berbagai tempat. Itu sudah terjadi. Langsung banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, kita nggak bicara lagi hanya sekedar percaya Yesus. Ada soal pendeta yang begitu banyak yang hebat. Teologinya begitu hebat. Dia itu banyak di gereja-gereja besar maupun pada gereja kecil. Soal kalau ngomong sekali selamat tetap selamat, itu memang betul. Saudara, sekali selamat tetap selamat. Memang Tuhan kalau memberikan pasti bisa. Ya toh, pasti bisa. Tetapi ketika ngomong pasti selamat. Tapi ditanyai, Pak pendeta sebelah itu bagaimana? Masuk neraka. Karena sesat. Loh tadi katanya percaya Yesus selamat, tidak selamat. Doktrinnya seperti itu. Kenyataan di mimbar. Begitu jemaat jalan-jalan atau enggak karuan. Yang jahat masuk neraka. Lu bingung saya. Katanya sekali selamat tidak selamat. Tapi khotbahnya sama. Teorinya begitu. Kita sudah enggak usah dengar doktrin. Dengar pengajaran Yesus saja, tinggalkan kejahatan cukuplah. Bukan tangannya kurang panjang, bukan telinga kurang tajam untuk mendengar doamu. Tapi yang membuat pemisah antara engkau dengan Tuhanmu adalah dosa dan kejahatan. Buang. Doa mau panjang-panjang, gak usah panjang lah. Saudara itu beda sekali. Banyak satan. Saudara, hati-hati dengan penyesatan. Contoh. Yesus juru selamat, tapi bukan Tuhan, sudah sesat. Kalau bukan Tuhan, manusia biasa, nabi pun tidak bisa menyelamatkan. Yesus Tuhan juru selamat, tapi tidak mati, tidak selamat. Saudara itu sesat. Yesus Tuhan mati nggak bangkit, tidak juga sebenar. Saudara, gampang sebetulnya. Masih tanya lagi orang datang saya, datang, maaf Pak, tanya Pak, Kristen progresif gimana? Kamu tuh memang progresif dulu. Agresif juga. Iya Pak mau tanya. Kamu sudah baca dengar firman ulang-ulang. Tidak ada juru selamat kecuali Yesus. Iya tapi bagaimana? Ya itu jawabannya cuma satu.
Dasar kehabisan bahan untuk tanya. Itu sudah keterlaluan penyesatan. Ya saudara, hati-hati dengan penyesatan hari ini. Penyesatan itu doktrin yang salah. Yang kedua, saudara, yaitu kedua kita lihat. Bisa dikeluarin ya. Teologi kemakmuran. Penyesatan teologi kemakmuran itu duniawi. Tuhan sudah ngomong. Siapa yang mencintai dunia dan segala isinya, dia tidak memiliki kasih Bapa. Siapa yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Matius pasal 7. Pilihlah mamon atau Tuhan. Gitu loh. Kalau mamon ada uang tapi tidak ada kesucian, ada kejahatan. Kalau ada Tuhan ada juga berkat tapi kesucian, kebenaran mesti muncul. Kejahatan harus dikalahkan. Itu penting dunia. Sekarang itu duniawi. Semua orang bicaranya cuma jet, uang. Saudara, uang di mana-mana uang. Saudara suka khotbah uang, rojinya M, cincinnya M, sepatunya puluhan juta, saudara. Oke lah kalau itu uang sendiri. Masalahnya bisnis terus, uang jemaat, saudara. Mau dipamer apa? Kecuali mau anu sendiri, saudara bayar sendiri. Tapi bapak kok PM-nya di Tokyo, bayar dewek. Kalau nggak ngerti. Itu bahasa Perancis. Sorry saya mesti ngomong. Supaya jangan ikut-ikut ngomong gak karuan. Selain duniawi. Yang ketiga kita lihat apa itu? Murtad. Orang yang disesatkan sama dengan orang murtad. Walaupun dia percaya Yesus. Orang yang cinta duniawi bersama dengan duniawi. Itu sama dengan murtad. Karena hasilnya sama. Saudara, murtad juga hasilnya sama. Ditendang Tuhan. Hati-hati di situ. Sama dengan orang jahat. Oleh karena itu saudara, kita lihat ayatnya ya. Kolose 2 ayat 8. Ada 3 ayat saya bacakan aja, nanti saya kasih satu contoh. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati, saudara. Terus 2 Tesalonika 3 ayat 6 ini untuk bekal aja. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Kami itu siapa? Para rasul dan Yesus yang memberi wewenang kepada dia. Satu ayat terakhir. 1 Timotius 4 ayat 6. Dan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, hari inilah kita harus kembali sadar, saudara. Siapa yang mengepalai atau mengemudikan hidup kita? Pertanyaannya. Kalau saudara milik Kristus karena saudara terdibeli dan harganya sudah lunas dibayar, saudara tidak bisa menuntut apa-apa. Sebab itu saudara, kalau saya boleh katakan kembali, kerap kali kita khotbah, saudara boleh lihat di media. Ini gampang untuk melihat. Kalau khotbahnya banyak bicara tentang tugasnya Tuhan. Ini sudah berbahaya. Karena seharusnya kita harus bicara tugasnya kita. Saya datang di gereja Pak hari ini. Saya ingin tahu tugas saya apa minggu ini. Betul, karena kita hamba. Tapi yang dikatakan jangan khawatir. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan maha kuasa, Tuhan dahsyat, Tuhan baik, murah hati, mengampuni, terus memberi kekuatan. Yang diomong Tuhan terus. Kapan kita saudara untuk hidup menyerahkan kekhawatiran kita? Saudara, kapan kita mengalahkan kejahatan? Saudara, kapan kita menyalipkan daging? Kapan kita mengampuni orang? Kapan kita mengasihi musuh kita? Kapan kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Tugas kita di gereja, di hidup sehari-hari itu apa? Saudara,
Minimal, saudara, kalau kita bicara tugasnya Tuhan, kita itu mengejar berkat. Tapi kalau kita sebagai hamba, kita menjadi berkat. Saya tutup satu saja. Ada orang datang kepada saya. Pak Pendeta tanya, memberi persembahan, kok ngomong persembahan lagi? Begitu. Itu di media lagi rame persembahan. Dan menurut kamu gimana? Ya saya mesti kasih Pak. Gitu loh. Kenapa kamu kasih? Supaya diberkati sesuai janji pendeta. Kalau tidak saya diancam kena kanker. Luar biasa juga saudara. Pakai ancaman gitu. Wah saya bilang terus, menurut Pak Pendeta. Kalau menurut saya sederhana aja. Kalau kamu masih kanak-kanak, kamu selalu berkat. Tapi kalau kamu dewasa menjadi berkat. Loh bedanya apa? Kalau kamu masih kanak-kanak kita maklum lah. Aku memberi supaya diberkati Tuhan. Tapi sebetulnya kamu memberi itu karena kamu sudah mendapat. Amin. Sehingga kamu memberi pun kamu gak ada motivasi untuk mendapat. Kalau engkau memberi melayani segala sesuatu supaya dapat, berarti engkau tidak murni satu kejahatan di mata Allah. Kita bisa melayani karena kita punya waktu. Kita, saudara kita punya hidup. Oleh sebab itu apa yang kau beri, itu yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Mau banyak mau kecil itu urusan belakang. Yang penting berilah apa yang sudah ada pada kamu. Saudara, cukupkan dengan apa yang ada. Pasti Tuhan akan tambahi. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kau mengurapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan setiap hati kami. Biar setiap kami hari ini sadar Tuhan. Kami tidak boleh punya sikap sebagai Tuhan dan hamba. Yang dituntun oleh kekuatan, kekuasaan, harta kami. Dan kemampuan atau jabatan kami. Tapi kami akan dipengaruhi oleh firman Allah. Dan kami harus punya jiwa seorang hamba. Pada hari ini Tuhan, kami tidak lagi hidup sesuai dengan dunia. Tapi kami ingin Tuhan hari ini, supaya kami meninggalkan kejahatan. Kami tidak mau bangga lagi dengan apa yang kami lakukan. Segala kebaikan pelayanan kami. Tapi hari ini Tuhan kami ingin mengalahkan segala kejahatan di balik segala kebaikan itu. Dan setiap hari Tuhan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena perjuangan kami bukan melawan dada dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Jikalau seseorang rumahnya sudah kosong dan bersih, maka 7 setan lebih jahat akan masuk. Kita tidak bicara setan saja, kejahatan. Mungkin saudara tidak menyembah setan, tapi kejahatan. Jikalau tidak dikalahkan setiap hari, kebaikanmu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu jiwamu selalu minta dipuji, minta dilayani, jiwamu minta nyaman. Sebab hari ini karena rohmu tidak hidup, rohmu padam sehingga kamu tidak bisa mengampuni, mengasihi orang lain. Berapa banyak setiap hari kita mengeluh, berapa banyak kita berbuat baik, tidak seimbang. Jikalau kejahatan itu dia diberantas kita sendiri, seumur-umur kita berbuat baik tidak ada gunanya. Pelayanan pun tetap tidak baik. Sebab itu hari ini jangan sampai disesatkan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Angkat tangan. Angkat tanganmu hari ini, Dewa Bayar. Api itu sedang menyala di dalam hatimu. Kalau ku hidup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menatap-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak menjauhkanku dari kasih-Mu. Segalanya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, sembah Dia. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Renungkan firman Tuhan. Kasih-Nya yang besar yang sudah dicurahkan kepada saudara. Saudara sudah disucikan. Saudara diberi pengharapan akan surga yang mulia. Apa yang menjadi respon saudara? Berikan kasih-Mu kepada Dia yang begitu sangat teramat baik. Kasihlah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati-Mu, segenap jiwa-Mu, segenap akal budi-Mu, dengan segenap kekuatan-Mu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lakukan, dan lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih Engkau ada bersama kami hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh berjumpa, memberikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Diberkati semua yang ada di tempat ini Tuhan. Dipulihkan hati yang luka. Beri semangat yang baru, roh yang baru, yang senantiasa menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Lengkapi kami dengan berkat-Mu Tuhan. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, sama-sama nyatakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kibarkan nama Cinta Yesus.
menang dalam segala perkara.